Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Kuansing Motor. Salam sejahtera, sehat dan sukses selalu juga untuk semua penonton channel Kuansing Motor. Ucapan selamat datang untuk subscriber yang baru. Semoga sehat-sehat selalu. Mega Pro ketika dikendarai mesin hidup mati, pemilik udah ganti spul baru, cuci karburator dan kuras tangki, tapi penyakit belum sembuh, masih hidup mati motornya ketika dikendarai, padahal minyak lancar. Kemudian spul baru, bingung yang punya motor. Cek kabel. Cat mesin mengalami rontok karena ini tadinya kerannya bocor, ini sudah diperbaiki. Kemudian kabelnya udah banyak yang dikupas, kemudian nggak diisolasi. Ini kabel yang begini rawan terjadi korsleting, apalagi ini ada arus. Ini arus dari spool. Ini juga yang terparah, ini kabel Swiss rem. Ini ketika dibawa jalan kontak ke bodi mesin atau sasis, ketika rem kaki dipijak atau rem tangan ditarik, ini bisa muncul api, jadi bisa jadi korsleting arus 12 volt. Ini bisa mengganggu proses pengisian dan pengapian pada CDI, karena di CDI juga ada arus 12 volt. Jadi ini bisa menyebabkan mesin hidup mati ketika dikendarai, ketika rem dipijak, rem kaki, kemudian rem tangan ditarik, ini muncul arus 12 volt. Nih, kabel-kabel ini udah banyak dipotong-potong, kemudian tidak dibungkus atau diisolasi lagi. Nah, ini kabel yang ada arus, ini rawan terjadi korsleting. Bisa jadi penyebabnya ini kabel-kabel banyak yang dikelupas kemudian tidak diisolasi. Nih, ini bisa kontak bodi. Ini lagi kabel arus 12 volt keluaran dari kunci kontak, tidak diisolasi, dibiarkan telanjang begini, kontak massa lebih parah ini. Kalau yang Swiss rem ini masih mending, hanya mengeluarkan arus 12 volt ketika rem dipijak atau tuas rem ditarik. Nah, yang ini kunci kontak on, arus 12 volt udah ngalir di sini. Ini faktor buru-buru, jadi kabel yang ada arus tidak diisolasi atau tidak dibungkus. Nah, ini parah nih. Tenang. Untuk kabel di area sekitaran aki yang dikelupas udah dibungkus, udah terbungkus semua. Mudah-mudahan nggak ada lagi di area sini yang kabelnya terkupas, apalagi kabel yang ada arus. Ini kondisi kabel sekring, udah nggak layak dipakai, putus bagian area dalam. Waduh, ini tidak menggunakan sekring. Kasusnya sama nih, putus di area dalam tuh.
alur kabel string merah bertemu merah, hitam bertemu dengan merah, ada leres hitam, jangan sampai kebalik. Hitam bertemu merah, leres hitam, merah ya ke merah. Tes arus yang dihasilkan spool. Pengecekan dari soket Kipro. Kabel warna kuning, dua-duanya kabelnya warnanya sama. Volt. Ini spoolnya udah nggak ori lagi. Kalau spool ori biasanya bisa mencapai 19 volt. Ini spoolnya udah diganti oleh yang punya motor dan sepertinya belum lama mengganti spoolnya. Kabelnya masih terang warnanya. Coba dibalik. Apakah sama voltase yang dihasilkan? Oke, voltase yang dihasilkan sama walaupun kabel resternya dibolak-balik. Sama. Tapi nilainya agak kecil dari spool yang ori. Spool yang ori biasanya bisa mencapai 19 volt tanpa digas. Ini tanpa digas. Kalau digas bisa nambah lagi voltasenya. Soket spool ini untuk tipe spool full web sering gosong. Soket yang gosong ini belum tentu menandakan spoolnya gosong, jadi hati-hati. Soket gosong bukan berarti menandakan spool gosong. Jadi untuk menandakan spool gosong itu sebaiknya dicek menggunakan bola lampu masih berarus atau tidak kabelnya. Jadi kalau dia gosong cukup disambung secara langsung, tidak menggunakan soket lagi atau tidak melalui soket lagi. Jadi kadang-kadang jangan sampai tertipu karena soketnya gosong langsung diponis spoolnya gosong. Tidak, jadi cek dulu kabelnya masih ada arus atau tidak ketika mesin dihidupkan. Jadi kalau masih ada arus dari spool, tidak perlu lagi menggunakan soket, langsung potong kabelnya, langsung disatukan saja, tidak melalui soket lagi. Itu tips untuk yang soket yang gosong. Penampakan kabel di area seputaran lampu. Tidak terbungkus. Banyak sekali yang tidak terbungkus. Tuh, tidak terbungkus. Mana ini? Dari masa kembali lagi ke masa. Mungkin tujuannya supaya masanya lebih mantap. Jadi dua buah kabel masa digabung
menjadi satu. Nih kabel warna merah ini slet tuh ke warna hijau masa juga. Habis pada di kocei semua, pada dibuka tapi tidak dibungkus. Ini untuk kabel area depan. Ini lagi banyak sekali kabel motor ini yang udah dipotong-potong kemudian nggak diisolasi. Ini harus teliti nih mau ngeceknya yang model ini. Tuh kena potong juga. Tuh kena potong juga. Ini warna hitam harus 12 volt. Ampun, habis kena potong tapi enggak dibungkus lagi. Kacau. Ini kabel masanya sampai gosong. Oke, semua kabel yang dikupas sudah dibungkus. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada yang terlewatkan dari pandangan. Tidak ada lagi kabel yang tidak dibungkus karena dikupas. Oke, alhamdulillah servis kabel area bagian lampu selesai. Lampu hidup, sen hidup. Oke, kemudian cek juga kalau kunci kontak ini udah dol, biasanya ketika di jalan bisa menyebabkan mati. Coba digoyang-goyang, kalau lampu netralnya mati berarti kunci kontak bagian kuningan atau tembaganya udah aus atau berkarat. Ini aman, tidak mati netralnya. Aman. Untuk kabel yang di area di bawah tangki aman, tidak ada bekas kupasan. Mudah-mudahan aman ini. Testing hidupkan mesin. Coba digoyang-goyang kabel di area CDI. Mati nggak mesinnya? Nyaman. Oke, aman. Demikian untuk Mega Pro yang ketika dikendarai mesin hidup mati, penyebab karena kabel bodi banyak yang dikupas kemudian tidak diisolasi lagi. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini dari Kuan Musing Motor, ikan teri sambal terasi. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.